wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya positif. Ibu semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah, kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah ibu semuanya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rahmi Pujiati. Monggo waktu dan tempat kami dipersilakan. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada Bu Dewi Retno Pertiwi yang kemarin sudah mengikuti acara pembebasan yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Yogyakarta pada tanggal 4 November. Dari sekian sekolah yang diundang, kebetulan 20 sekolah itu salah satunya sekolah kita. Nah, dari kegiatan di sana, Bu Dewi mendapatkan tugas untuk pembebasan di sekolah kita. Bapak Ibu guru semua yang ada di sini akan menjadi sasarannya dari pembebasan yang sudah didapatkan Bu Dewi Retno Pertiwi dari acara kemarin. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya sayangi, saya ucapkan selamat. Semoga acara sosialisasi ini, sosialisasi tentang budaya positif ini dapat berguna bagi kita semuanya dan tentunya akan memberikan kemanfaatan kepada Bapak Ibu guru semua untuk keberlangsungan sekolah kita. Dan dengan membaca bismillah, kegiatan sosialisasi budaya positif pengembasan dari sekolah penggerak dengan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih, selamat, karena kegiatan di Bu Dewi ini nanti akan berlangsung kemarin in, on, dan in ya Bu ya. Tentunya kegiatan ini akan berlanjut dan alhamdulillah Bu Dewi sudah siap untuk menyampaikan materinya. Demikian sambutan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Dewi yang nanti akan memberikan materinya yang kemarin sudah didapat seperlunya dari awal sampai akhir, monggo. Dan kepada Bapak Ibu guru semuanya, selamat mengikuti kegiatan ya, semangat. Semangat nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Dewi. Terima kasih atas kata sambutannya Bu Yayu. Dan untuk selanjutnya kita santai saja ya, hari ini kita akan belajar bersama tentang budaya positif. Oke. Sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu kami persilakan untuk mengerjakan pretest dulu ya, yang linknya sudah saya kirimkan di grup WA. Monggo silakan Ibu-ibu dan Bapak untuk mengerjakan pretest. Bapak dan Ibu, setelah kita melakukan pretest tadi, sekarang kita mulai dengan materi ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Setujukah Anda hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini gimana? Ibu-ibu semua setuju atau tidak? Setuju. Kalau setuju mungkin ada alasan tertentu, monggo. Ada yang mau mengungkapkan? Pemberian hukuman pada anak yang melakukan kesalahan itu kalau menurut saya sangat setuju apabila dengan cara yang positif seperti
memberi hukuman dengan cara membaca atau membersihkan halaman. Jadi anak-anak itu walaupun dihukum, tapi hukumannya itu bisa menambah anak menjadi kreatif, anak menjadi pintar dan sebagainya. Seperti itu Bu Dewi, kalau pendapat saya. Mungkin ada teman yang lainnya. Terima kasih Putri. Mungkin dari satu guru lagi, alasan mengapa hukuman itu perlu. Siapa yang ingin mengungkapkan? Bu Ambar mungkin? Menurut saya hukuman mendisiplinkan anak, dapat mendisiplinkan anak, saya sangat setuju dengan pendapatnya tadi Putri. Jadi dengan hukuman yang positif tadi, anak akan melatih anak agar dapat disiplin. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan kegiatan ya, untuk kegiatan kepalan tangan. Nah, ini ada A dan B. Misalnya ibu-ibu dengan temannya sebelahnya ya, mungkin ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan. Ini saya kasih aja ya, nggak usah nyobek. Saya kasih aja. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, boleh apa saja ditulis. Monggo silakan ditulis dulu benda atau sesuatu yang menurut ibu-ibu semuanya sangat berharga. Saat ini Ya, di dalam kehidupan ibu. Boleh satu atau dua, silakan. Sudah, ibu-ibu? Ya, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda. Diletakkan dan digenggam erat-erat ya. Digenggam dengan segala daya, sangat erat ya. Kemudian dibuat sebuah kepalan, teman Anda, nanti dengan teman yang di sampingnya ya, teman Anda berusaha untuk meminta untuk memberikan benda tersebut ya. Misalnya saat gantian nanti Bu Yayu dengan Bu Ambar nanti gantian dengan membujuk, merayu, atau mengancam, menghardik, menyuap apa saja supaya kepalan tangannya Bu Ambar itu mau terbuka. Yuk, monggo. Ya coba dulu, silakan. Gimana caranya biar mau? Putri bisa tak kasih bakso Nggak ya? mau. Nggak mau. Kalau nggak kita buat tangan dulu. Kalau nggak mau, Sampai nggak mau. Sampai nggak mau. bakso yang benar. Beli bakso. Enak loh. Nggak mau ya. Yang nggak mau. Nggak mau. Dibuka. Kok mau? Rahasia ini. Boleh ya. Kan ini baik, cantik. Ya, boleh ya. Gimana caranya? Hah? Terserah. Gimana caranya? Gantian, misalnya Bu Ambar yang merayu. Bari, benda ya. Iya. Wah, bari boleh ya. Bari baik. Ya, kalau mainnya berikan dong. Mainannya apa dong? Besok tak berikan bakso. Estek juga baju tapi. Ayo nanti ya itu. Besok tak antar ya. Bukannya kasih. Ya. Ngaku isinya apa saja? Ya, ada teman yang mempertahankan ya, nggak mau dibuka bagaimanapun caranya dia tetap bertahan. Tapi ada juga yang nyok, nah gitu kan, ada yang langsung memberikan. Nah itu nanti kita akan mempelajari kenapa kok ada yang mempertahankan dengan sekuat tenaga dan mungkin ada yang langsung diberikan. Nah nanti kita pada materi pada pagi hari ini kita akan mempelajari hal tersebut. Nah ini ada
teori tentang ilusi kontrol. Kontrol. Perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ada perubahan ya. Nah, di sini guru mengontrol murid. Kemudian bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini dapat kita lihat ya, bahwa biasanya di kehidupan kita, di pekerjaan kita sebagai guru, mungkin selama ini guru yang mengontrol murid. Semua yang kita perintahkan harus dipatuhi oleh muridnya. Itu artinya kita yang mengontrol murid. Kemudian dengan memberikan kritik pada siswa, misalnya kamu harusnya seperti ini, kamu kenapa menjadi seperti ini. Nah, itu dalam pikiran kita selama ini mungkin membuat orang dapat merasa bersalah. Dan rasa bersalah itu bisa menjadikan seseorang memiliki karakter tertentu. Kemudian ada juga bahwa semua penguatan positif seperti pujian, hadiah itu dapat efektif dan bermanfaat. Tadi kita sudah melakukan praktek ya, bahwa dengan rayuan, dengan kita membujuk itu dapat efektif dan bermanfaat. Tapi ternyata tidak bermanfaat ya tadi ya, walaupun sudah dirayu, tapi ada juga yang tidak mau. Nah, kita bayangannya selama ini bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, memaksa, misalnya anak nggak mau nulis, ayo nulis. Anak nggak mau masuk ke kelas ya, kita memaksa anak supaya masuk ke kelas, supaya anak mau melaksanakan apa yang kita perintahkan. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ya. Teori kontrol tadi, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol. Nah, mungkin dalam metode ABA itu kan metodenya stimulus respon ya ibu-ibu. Kita selalu meminta anak supaya patuh dengan reward atau dengan punishment hukuman. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, pada saat ibu-ibu semua praktek tadi, ada yang berusaha mempertahankan apa yang digenggam. Kemudian ada juga yang bisa dibujuk, bisa dirayu oleh temannya untuk memberikan sesuatu hal yang sangat berharga tadi. Nah, ini berhubungan dengan stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya, nah ini ada teori tentang disiplin positif. Kelihatan ya ibu-ibu tulisannya. Nah, ini ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, ini di sini saya bacakan ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain,
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini pada teori kontrol Dr. William Glasser mengatakan seperti itu ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini berhubungan dengan makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian, menurut Dr. William Glasser juga bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ini ada hubungannya dengan teori motivasi ya, Ibu-ibu. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini di bawahnya ada nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nah, ini untuk kenapa ada perilaku tertentu. Nah, ini perilaku itu memiliki tujuan ya, ada motivasi-motivasi tertentu sehingga memunculkan perilaku tertentu, apakah untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini nanti akan dalam kehidupan kita sehari-hari juga di sekolah, nanti kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Ini berhubungan juga dengan tata tertib ya, atau peraturan yang ada di sekolah. Kemudian Dr. William Glasser juga mengatakan model berpikir menang-menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini ada 5 posisi kontrol pada guru. 5 posisi kontrol pada guru yaitu 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 sebagai manajer. Nah, ini ada teori segitiga restitusi. Ya, bisa dibaca Ibu. Ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, berhubungan dengan teori dari Dr. William Glasser ini, nah ini ada teori mengenai budaya positif. Nah, budaya positif ini apa? Menurut Fulan tahun 2007 adalah keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedangkan dari Dill dan Peterson tahun 1999 mendefinisikan budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Nah, ini kemudian ada juga teori bahwa budaya positif di sekolah adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diejawantahkan ke dalam kebiasaan sehari-hari para warganya di lingkungan sekolah, sehingga terbentuk suatu lingkungan positif yang aman dan nyaman untuk bertumbuh. Nah, hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu tugas seorang pendidik sebagai seorang among adalah menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta menyediakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya. Nah, ini disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak ibu-ibu semuanya? Kemudian tepat waktu. Ada lagi? Ya, biasanya berhubungan dengan peraturan ya, peraturan dan tata tertib seperti itu.
Nah, ini tentang disiplin ya. Disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tadi sebelumnya ada tentang kontrol ya, 5 posisi kontrol pada guru. Nah, ini saya akan putarkan video dari YouTube supaya ibu-ibu semua dapat memahami. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal ini biasanya dari tata tertib dari luar, misalnya tentang tata tertib. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya orang akan berusaha untuk melakukannya, untuk melaksanakan. Nah, yang kedua ini juga motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan. Jika dia melakukan atau mematuhi tata tertib, maka akan mendapat imbalan, misalnya pujian. Kemudian motivasi internal itu dari diri sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, kemudian ini apa itu restitusi? Ibu-ibu sudah tahu restitusi itu apa? Mungkin sudah tahu, Bu Ambar? Belum. Mungkin saya bisa minta tolong untuk dibacakan mengenai restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, terima kasih Pak Ambar. Ya, ini tentang restitusi. Mungkin kita baru mendengar kata ini ya. Ini juga termasuk pada teori kontrol tadi dari Dr. Hussein tadi ya. Ya, nanti bisa kita pelajari lagi sambil dibaca-baca. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini tadi ciri-ciri dari restitusi. Nah, kemudian kita menginjak pada materi tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran, merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Kemudian, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan.
Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu memahami tujuan dari keyakinan yang dibuat, mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Nah, ini berhubungan juga dengan kesepakatan kelas ya. Ibu-ibu semua, misalnya di kelas ada beberapa siswa, kita bisa membuat keyakinan kelas. Nah, itu yang diyakini bersama ya, mungkin dari siswa-siswa yang verbal atau yang sudah bisa mengungkapkan keinginannya atau bisa mengutarakan pendapatnya. Nah, itu bisa dibuat keyakinan kelas. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini gambaran ya dari peraturan kelas, keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif dan budaya positif. Dari peraturan kelas misalnya, kita di kelas memberikan peraturan pada siswa, misalnya siswa tidak boleh berbicara sendiri, ya peraturan kelas. Kemudian contoh lainnya, misalnya siswa tidak boleh mencontek atau siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau siswa tidak boleh mencoret-coret di tembok atau meja dan kursi. Nah, itu ada peraturan kelas. Nah, mungkin dari ibu-ibu juga sudah memiliki peraturan kelas sendiri-sendiri ya. Mungkin dari Putri bisa mencontohkan peraturan kelas yang sudah ditetapkan di kelasnya. Peraturan kelas yang saya buat di sekolah di kelas saya kan kebetulan murid saya itu 1. Jadi dan 1 itu autis berat. Jadi peraturannya itu yang pertama yang sering saya gunakan itu yang pertama, anak harus duduk di kursi saat mengikuti pelajaran. Jadi saya nggak mengizinkan anak itu mengikuti pelajaran dengan berdiri, karena itu saya tujuannya untuk melatih disiplin agar anak terbiasa duduk. Terus yang kedua, contohnya bila siswa itu menginginkan sesuatu, misalnya mau minta minum atau mau cuci tangan, dia harus mengungkapkan dengan kalimat minimal 3 kata, misalnya Putri minta minum, sebagainya. Karena itu tujuan saya itu untuk mengembangkan komunikasi 2 arahnya. Selain itu mungkin satu contoh lagi yang saya berikan itu, misalnya anak mau pinjam sesuatu karena mungkin dia tertarik dengan benda yang saya bawa atau media yang saya bawa, dia harus minta izin dulu. Putri pinjam, misalnya pinjam pensil atau misalnya Putri pinjam pulsa, seperti itu Bu. Intinya saya hanya ingin mengimplementasikan peraturan yang saya buat itu pada diri anak supaya anak lebih disiplin dan dapat berkembang komunikasinya. Mungkin dari saya itu Bu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Nah, yang sebelah kiri ini ada datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemudian yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ibu-ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Mengapa? Karena menggunakan kalimat yang positif ya, dan satu tema ya, itu satu tema saling menyayangi, semangat. Kalau yang sebelah kiri itu masih panjang ya kata-katanya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, berikutnya ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Pada sebelah kiri pada peraturan itu ada kalimat selalu
kembalikan buku ke tempatnya. Nah, pada keyakinan kelas ini lebih ke arah kalimat positif, berarti tentang tanggung jawab. Ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan ya. Nah, ini pada keyakinan kelas itu berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian pada peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini juga termasuk menghormati orang lain. Kemudian pada peraturan dilarang menggunakan narkoba. Pada keyakinan kelas itu tentang kesehatan. Nah, itu ya. Saya dibaca ya, Ibu. Nah, ini tentang tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini ada siswa yang terlambat ke sekolah sama gurunya disuruh mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Kemudian guru meminta siswa untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini ada siswa yang mencoret-coret kertas tugas teman, nah disuruh mengganti, itu termasuk konsekuensi. Nah, berikutnya membersihkan, guru menyuruh siswa membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini juga termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini termasuk konsekuensi karena ini juga termasuk olahraga ya. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, mungkin ibu-ibu di sini pernah melakukan hukuman untuk anak-anak di sekolah ataupun mungkin di rumah. Nah, ini ternyata bisa membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Kemudian dampaknya juga anak membenci kedisiplinan. Lalu paksaan ya, merasa terpaksa, juga mendorong anak menyakiti diri sendiri, menciptakan konsep diri yang buruk, dan anak seringkali belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi dia misalnya melakukan kesalahan tidak mau mengaku ya, dia menyembunyikan kesalahan. Kemudian ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan ya, misalnya dihukum suruh push up misalnya, itu bisa membuat anak jadi malu dengan teman-temannya dan merasa tidak dihargai. Nah, kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi, misalnya contohnya tadi ada anak yang mencoret-coret tugas temannya, kertas tugas temannya. Nah, kemudian sama gurunya disuruh untuk menggantikan kertas tugas tersebut. Nah, ini harus terjadi karena anak harus bertanggung jawab ya. Nah, kemudian ya bisa dibaca. Anak menghargai disiplin, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini bisa dibaca, Ibu. Nah, ini sebab saya tanya, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, benar atau salah? Salah. Benar atau salah? Salah. Ya.
Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah? Keyakinan kelas. Berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Ya. Keyakinan Benar. benar. Ya, tadi kan mengandung kalimat positif ya. Kalau peraturan kelas lebih pada kalimat negatif, dilarang, tidak boleh, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas itu lebih mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi saya ulang lagi ya tadi ya. Nah ini tadi keyakinan kelas itu lebih mengarah ke nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan. Nah seperti itu untuk keyakinan kelas. Nah coba ibu-ibu perhatikan kalimat berikut ini. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Ini ada peraturan menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira keyakinan yang ingin ditetapkan dari peraturan apa? Keselamatan, Ya. Yang kedua, kebersihan, yang ketiga, nilai dilarang kata kasar, tidak menyakiti orang lain. Nilai Bukan santun. sopan santun ya. Keselamatan, menjaga kebersihan, lebih pada nilai kebajikan, hormat ya. Nah, kita akan praktek simulasi membuat keyakinan. Sudah tahu ya Ibu tadi perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Sudah ya? Ya, Bu. Keyakinan kelas yang saya buat adalah duduk dengan tenang. Yang kedua, memperhatikan guru saat sedang belajar. Ya, terima kasih Bu Iva. Keyakinan kelas yang saya buat adalah mensadari dan perhatikan pelajaran. Yang kedua, jaga kebersihan kelas. Yang ketiga, berdoa, syukur, dan surga pelajaran. Menjaga kebersihan kelas, mengembalikan peralatan di tempatnya lagi. Ya, bagus Bu Ari. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama Bu Dewi. Keyakinan kelas yang saya buat mengikuti pelajaran dengan aktif, saling menghormati. Terima kasih Bu Yayu. Keyakinan kelas yang saya buat saya sesuaikan dengan kondisi murid saya. Murid saya itu autis yang sebenarnya belum konsisten. Jadi saya menstimulus untuk komunikasinya melalui keyakinan kelas. Yang pertama, minta maaf jika melakukan kesalahan. Jadi ini anaknya langsung kayak izin. Yang kedua, minta izin jika menghindar-hindar ke guru atau ke temannya. Mengungkapkan keinginannya dengan kalimat jika minta sesuatu, misalnya minta minum, dia cenderung hanya satu kata, ini saya suruh mengucapkan kalimat seperti itu. Guru bisa tengok di sini ya. Ya. Terus yang selanjutnya seperti biasa berdoa sebelum belajar, dan yang terakhir mengucapkan salam saat masuk kelas. Seperti itu Bu Dewi, terima kasih. Sama-sama Putri, bagus sekali. Terima kasih. Sama-sama. Ini kebutuhan dasar manusia. Coba, apa saja kebutuhan dasar manusia? Ini bisa di Kesenangan, apa Babar? kesenangan Kesenangan. Putri? Cinta, dan kasih sayang, Ya, cinta, kasih sayang. Yang ketiga? kebutuhan ya, kebutuhan dasar mana? Yang keempat? Yang keempat? Nah, ini ya. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Ini 5 kebutuhan dasar manusia.
Iya. Biasanya kesenangan itu identik dengan mainan ya, kalau anak-anak dengan balon. Kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan itu mungkin seperti kupu-kupu yang bisa terbang. Kemudian penguasaan itu dengan lambang bintang. Nah, ini tadi 5 posisi kontrol seperti yang telah kita lihat di YouTube tadi, bahwa kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira ibu-ibu selama ini pada posisi apa? Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Selama ini ibu-ibu dalam mendidik anak-anak itu posisinya sebagai apa? Sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Teman. Yakin sebagai teman? Penghukum. Ya, bisa saja kita sebagai penghukum, bisa saja misalnya dengan menghardik, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Misalnya menyalahkan orang lain. Terus kemudian biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Murid berkata seperti itu. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, seharusnya kamu tidak terlambat, seharusnya kamu tidak mendorong orang lain, atau seharusnya kamu tidak boleh membanting meja misalnya. Itu membuat ibu kecewa sekali, kamu hari ini sudah berbuat salah. Nah, terus contoh membuat orang merasa bersalah. Ya, kalau sebagai teman itu ya contohnya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu. Kemudian ada juga sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Nah, ini nanti refleksi diri ya, kita guru sebagai apa. Nah, ini contohnya ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu siapa yang mengatakan? Sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai manajer? Sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi 5 posisi kontrol tadi ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada 5 ya, 5 posisi kontrol tadi. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Manajer bisa. Kalau yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Guru bisa. Sebagai teman, manajer, penghukum, pemantau, atau rasa bersalah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum. Ayolah lakukan dengan demi ibu atau bapak. Benar ya tadi ya jawabnya ya. Satu ya. Nah, kemudian kita pada segitiga restitusi. Tadi kita sudah belajar mengenai restitusi. Nah, ini ada materi tentang segitiga restitusi. Pada materi ini, segitiga restitusi ini menstabilkan identitas dan juga menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Nilai-nilai apa yang akan kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Kemudian juga ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini bisa kita lakukan mungkin untuk siswa ini kan mohon maaf, mungkin ini materi untuk anak-anak yang umum ya, untuk sekolah umum yang untuk sekolah khusus mungkin agak berbeda. Nah, ini tahapannya bisa dibaca ya nanti Bapak Ibu. Ya Bu. Nah, ini kita akan praktik ya, nanti kita seperti dalam kelompok tadi, kita praktik dalam kelompok kecil yang berisi nanti 2 atau 3 orang ya, nanti Ibu membuat kelompok. Nanti tugasnya 1 orang berperan sebagai guru, kemudian 1 orang sebagai murid, dan 1 lagi menjadi observer. Jadi 3 ya, maaf 3 orang. Itu nanti akan menjadi guru, menjadi murid, dan menjadi observer. Nah, nanti ibu-ibu nanti akan praktek di depan sini ya. Oke, kita buat kelompoknya ya ibu-ibu. Ibu-ibu semuanya, terima kasih tadi sudah melaksanakan praktek ya. Selanjutnya mungkin karena waktu sudah siang dan saya rasa sudah cukup untuk kegiatan sosialisasi pada hari ini. Saya sebagai pemateri memohon maaf jika ada kesalahan baik sikap maupun perkataan saya. Mudah-mudahan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah Samara Bunda dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan selanjutnya kita akan praktek untuk keyakinan kelas ya, membuat keyakinan kelas. Nanti kita praktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari ya, dalam kelas ibu-ibu masing-masing. Nanti kita membuat keyakinan kelas. Baiklah ibu-ibu semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.